Nah, kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan ya, dan yang kita miliki bertemu pada suatu waktu yang tepat ya, dan di tempat yang tepat, maka ketemu tuh jalinan hubungan pekerjaan. Kunci dulu ya motivasinya, bahwa ada pekerjaan yang menunggu kita. Satu informasi dan 3 tips untuk sahabat sekalian ya yang sedang mencari pekerjaan. Ada teman-teman yang lain yang sudah bekerja. Coba tanya, mereka mendapatkan pekerjaan itu melalui job fair atau bukan? Jadi ini juga salah satu insight ya buat sahabat sekalian. Kalau di suatu perusahaan ya membuka lowongan, kemudian ada embel-embelnya, minta biaya inilah, biaya itulah dari yang rekrutnya. Percaya, itu perusahaan nggak baik buat sahabat sekalian. Kadang kesempatan itu datang saat kita lagi capek, udah putus asa dan seterusnya. Itulah ujian dari Tuhan ya. Maka orang disiplin itu ya diberikan reward itu, ekstra usahanya. Kalau teman-teman lain hanya datang ke job fair, sahabat sekalian datang ke walk-in interview, datang ke websitenya, mengirim lewat online, ataupun japri HRD-nya melalui LinkedIn, melalui apa, sehingga bisa diakses. Itu extra effort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kang MJ Channel, channel yang membahas tentang sesuatu yang menarik, inspiratif, dan edukatif. Pada kesempatan kali ini, Kang MJ mau berbagi kepada sahabat sekalian yang sedang mencari pekerjaan. Ya, ini khusus untuk sahabat sekalian, teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Sahabat sekalian, Kang MJ sebagai praktisioner HRD ya, dan organization support, kemarin melihat ya, merasa tergugah melihat satu berita di mana ada job fair di salah satu wilayah di Bekasi ya, yang dimana job fair itu didatangi oleh pelamar begitu banyak ya, sampai puluhan ribu, sedangkan posisi yang dibutuhkan itu sedikit ya, hampir 1:200-nya dari pelamar yang datang. Nah, sahabat sekalian, tentu job fair kita hadiri sebagai salah satu upaya ya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tapi sahabat sekalian, ini penting untuk dicermati ya. Jadi ini ada satu informasi dan 3 tips untuk sahabat sekalian ya yang sedang mencari pekerjaan untuk cepat mendapatkan pekerjaan ataupun berhasil mendapatkan pekerjaan. Nah, ingat ya, ini bagikan nih, jangan diambil sendiri informasinya. Ini langsung dari praktisi HRD ya. Nah, sahabat sekalian, job fair ya salah satu event untuk mengundang para pelamar. Sering didatangi oleh banyak pelamar. Cuma sahabat sekalian coba sedikit kritis ya. Ada teman-teman yang lain yang sudah bekerja. Coba tanya, mereka mendapatkan pekerjaan itu melalui job fair atau bukan? Nah, kalau Kang MJ sendiri bertanya kepada teman-teman, agak sulit mencari teman-teman Kang MJ yang mereka itu mendapatkan pekerjaan melalui job fair. Artinya job fair itu hanya salah satu saja untuk event pertemuan antara pelamar dan calon pekerja ya. Coba ya, Kang MJ ingin berbagi informasi dulu. Yang pertama ya, ini informasi ya, nanti disusul dengan tipsnya. Ini informasi. Nah, sahabat sekalian, informasi dari sudut pandang pengusaha ya ataupun perusahaan. Nah, perusahaan itu saat ingin mencari suatu posisi ya, atau membuka lowongan, dia tuh yang pertamanya itu pasti menyiapkan budget ya, budget ataupun biaya. Misalkan untuk satu pekerja dia butuh 5 juta lah, katakan lah ya, kurang lebih UMR kita di Jakarta ya. Dia tentu udah menyiapkan biaya itu ya, untuk satu pekerja, untuk 2 pekerja ataupun lebih. Nah, ketika itu disiapkan, ya tentunya perusahaan itu ingin kualifikasi yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang mereka inginkan ya. Dari sisi
pengalaman, pendidikan, ya, keterampilan, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya biaya yang dikeluarkannya itu efektif. Ya. Nah, oke lah kita pahami itu, bahwa perusahaan akan mencari kandidat atau pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang mereka harapkan. Kita bicara sebagai pelamar, ya. Pelamar, kita sebagai pelamar itu kan memiliki satu, misalkan dari sisi pendidikan, dari sisi pengalaman, dari sisi keterampilan dasar, apakah itu bahasa, komunikasi, gitu ya, kemampuan fisik dan seterusnya. Itu kan kita memiliki itu semua. Nah, kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan, ya, dan yang kita miliki bertemu pada suatu waktu yang tepat, ya, dan di tempat yang tepat, maka ketemu tuh jalinan hubungan pekerjaan, ya. Jadi hanya ketika momentum itu ketemu antara kecocokan kompetensi pelamar dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka terjadilah sebuah hubungan pekerjaan yang simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Pekerja ingin pekerjaannya, pengusaha ingin tenaganya. Nah, sahabat sekalian, jadi ini juga salah satu insight ya buat sahabat sekalian. Kalau di suatu perusahaan gitu ya, membuka lowongan kemudian ada embel-embelnya, minta biaya inilah, biaya itulah dari yang rekrutnya. Percaya, itu perusahaan nggak baik buat sahabat sekalian. Karena kalau caranya seperti itu, di belakang sahabat sekalian, adik-adik kelas sahabat sekalian itu nanti tinggal nunggu masuk. Dan ketika sahabat sekalian sudah di dalam, itu tinggal nunggu giliran aja diganti dan seterusnya. Percaya ya, kalau ada yang seperti itu, kita mau bekerja, kemudian membayar dan seterusnya, ya, biaya-biaya yang aneh-aneh gitu, itu pasti sahabat sekalian tidak baik ya tempat kerja seperti itu. Cari pekerjaan atau perusahaan yang transparan dalam melakukan rekrutmen. Ya, syukur-syukur itu kayak misalkan BUMN, kemudian di pegawai negeri gitu tuh transparan ya. Memang yang dicari kompetensi. Tapi percaya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik itu mesti dengan cara yang baik. Oke, sahabat sekalian ya. Kita lanjut ya. Kemudian tipsnya apa ya? Nah, KMJ sebagai balik lagi ya, KMJ sebagai praktisi HRD ya dan organization support memberikan paling tidak 3 tips. Nah, ini penting nih buat sahabat sekalian ya. Jadi kasih tahu nih sahabat teman-temannya ya untuk coba memperhatikan 3 tips ini. Yang pertama, sahabat sekalian, tipsnya adalah tanya dulu buat apa kita bekerja. Jadi tanya dulu motivasinya untuk bekerja. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik, membahagiakan orang tua, kemudian supaya jadi pekerja dan seterusnya. Itu macam-macam motivasi, sahabat sekalian. Motivasi itu penting buat sahabat sekalian untuk melangkah. Melangkah, membuat sebuah CV, mengirim sebuah lamaran, dan seterusnya. Karena melalui motivasi itu tercipta mimpi-mimpi kehidupan yang lebih baik. Coba teman-teman bayangkan ya, kalau sudah mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian mendapat penghasilan, kita bisa membeli sesuatu, memberikan orang tua, memberikan barang, dan macam-macam. Ya, itu sebuah motivasi. Tapi itu terlalu jauh ya, sahabat sekalian. Kunci dulu ya motivasinya, bahwa ada pekerjaan yang menunggu kita. Asal kita menemukannya, berusaha menemukannya, maka akan ketemu tuh pekerjaan yang cocok dengan kita ya. Jadi motivasinya dijaga ya, supaya tetap ada ya. Jangan sampai besok lusa ketemu pelamar beludak, kemudian pelamar-pelamar yang hebat-hebat gitu ya, yang pintar-pintar, yang pendidikannya lebih tinggi, nanti kita ciut nih motivasinya ya. Jadi motivasinya harus dijaga. Oke, yang kedua ya, jadi motivasi saja tidak cukup. Motivasi bisa turun, besok lusa bisa turun. Tapi ini perlu, yaitu disiplin. Disiplin dalam hal apa? Ya, kalau sahabat sekalian sebagai seorang pelamar, ya, disiplin mengirimkan lamaran, mencari informasi tentang pekerjaan, kemudian mengirimkan lamaran, kemudian apabila dipanggil datang sesuai waktunya, dan seterusnya sampai dengan pemberkasan, pelengkapan administrasi sampai dengan masuk di hari pertama kerja. Itu memang butuh disiplin ya. Tahapan-tahapan itu memang harus kita tempuh.
Kalau belum dipanggil interview, berarti ngelamar sebanyak-banyaknya. Kalau sudah dipanggil interview, berarti interview, datang sesuai waktu. Kalau tes dan seterusnya, terus menerus disiplin, ya, terapkan standar. Misalkan sehari saya harus mengirim 5. Yaudah tiap hari ngirim 5 tuh lamaran. Gitu. Hanya dengan cara itu, sahabat sekalian akan mendapatkan momentumnya, yaitu disiplin. Ya, gak mungkin lah kalau tadi ya orang lain udah drop nih semangatnya, tapi orang yang disiplin itu, baik dia sedang bersemangat ataupun tidak bersemangat, terus konsisten. Namanya orang disiplin, ya, terus konsisten. Walaupun dia tidak bersemangat, ya terus dia lakukan. Nah, itu untuk menemukan momentumnya. Kadang kesempatan itu datang saat kita lagi capek, udah putus asa dan seterusnya. Itulah ujian dari Tuhan, ya. Maka orang disiplin itu ya diberikan reward itu. Saat dia udah capek, dia tetap melakukan, maka dia akan lebih cepat menemukan momentumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat sekalian, harus kerja keras. Harus kerja keras. Lah bagaimana kerja aja belum, tapi sudah disuruh kerja keras? Begini sahabat sekalian, kerja keras itu bukan tentang bagaimana kita mengerjakan sesuatu itu sudah berpenghasilan, ya. Tapi kerja keras itu mau menjawab, ya, bahwa kita itu ada upaya lebih untuk mendorong bahwa itu lebih pasti ketemu momentumnya. Misalkan ya, orang yang biasa itu melamar hanya ngirim 5 misalkan sehari. Teman-teman kirim 10, pokoknya lebih dari 5 dah. Nah, itu membuktikan kerja kerasnya, ekstra effort, ya, ekstra usahanya. Kalau teman-teman lain hanya datang ke job fair, sahabat sekalian datang ke walk-in interview, datang ke websitenya, mengirim lewat online, ataupun japri HRD-nya melalui LinkedIn, melalui apa, sehingga bisa diakses. Itu extra effort. CV-nya, kalau CV-nya kelihatan biasa-biasa saja, tingkatkan yang lebih baik. Selama itu tidak berbohong, ya, jaga etika. CV-nya tingkatkan. Apabila datang interview, orang lain interviewnya hanya pakai baju putih, celana hitam, itu tambah pakai dasi kek, gitu ya. Kelihatan lebih rapi. Rambutnya lebih rapi. Cara komunikasinya dilatih supaya lebih jelas. Itu ekstra. Sehingga tadi motivasi kita ada, gitu. Habis motivasi, disiplin bertahan, ya. Disiplin terus. Disiplin, orang lain banyak disiplin, tapi kerja keras itu adalah usaha lebih. Nah, sehingga menurut Kang MJ, ya, dalam dunia kerja, momentum itu memang akan ketemu. Bagi siapa? Bagi mereka yang tetap menjaga motivasinya, bagi mereka yang menjaga disiplinnya, dan bagi mereka yang mau bekerja keras. Percaya, ya, bahwa pekerjaan yang baik itu sedang menunggu sahabat sekalian. Nah, sahabat sekalian, itu aja pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga sahabat sekalian cepat mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan mimpi-mimpinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.